to introduce. My name is Intan Priyandani. Can call me Intan. I am from Group 6 of the Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi course, and I will explain the material regarding agent of change. Okay, next, the first material, understanding of the change agent. Pengertian agen perubahan. Agen perubahan atau the change agent merupakan seseorang yang bertugas mempengaruhi target atau sasaran perubahan agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Dan agen perubahan menghubungkan antara sumber perubahan, yaitu inovasi, kebijakan publik, dan lainnya, dengan sistem masyarakat yang menjadi target perubahan. Menurut Robin and Coulter dalam A. Supriyanto tahun 2016, agen perubahan merupakan orang yang bertindak sebagai katalisator dan mengelola perubahan yang terjadi. Pengertian lebih luas dapat diambil menurut Griffin and Parek dalam Wibowo tahun 2016 bahwa agen perubahan adalah orang profesional yang tugasnya membantu masyarakat atau kelompok merencanakan pembangunan atau membentuk kembali sasaran, fokus pada masalah, mencari pemecahan yang mungkin, mengatur bantuan, merencanakan tindakan yang dimaksud untuk memperbaiki situasi, mengatasi kesulitan, dan mengevaluasi hasil dari usaha yang terencana. Agen perubahan memprakarsai, memfasilitasi, mengimplementasikan, dan mendukung perubahan organisasi dari awal hingga akhir. Agar berhasil, agen perubahan perlu melakukannya dan memiliki berbagai ciri kepribadian, keterampilan, serta pengetahuan. Jadi dapat saya ambil kesimpulan bahwa agen perubahan adalah orang-orang yang membawa gagasan baru atau pendapat atau solusi yang membantu anggota organisasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi sehingga organisasi dapat berubah menjadi lebih efisien, efektif, dan sehat. Oke, to material qualification agent of the change. Menurut Ursanto tahun 2005, yang dimaksud dengan proses perubahan adalah tata urutan atau langkah-langkah dalam mewujudkan perubahan organisasi. Langkah tersebut terdiri dari pengkajian terhadap berbagai macam perubahan di luar organisasi, seperti mengadakan identifikasi, penetapan atas perubahan, penentuan strategi, serta evaluasi terhadap hasil perubahan. Menurut Duncan dan Zatman, dalam komunikasi pembangunan mengatakan bahwa pengenalan teori dan penerapannya mengemukakan kualifikasi dasar agen perubahan. Yang pertama yaitu ada kualifikasi teknis, di mana kompetensi teknis dalam tugas spesifik dari proyek perubahan yang bersangkutan, misalnya pengetahuan dan keterampilan pertanian bagi seorang penyuluh pertanian, pengetahuan dan wawasan tentang pemberdayaan perempuan bagi penyuluh atau tenaga lapangan yang LSM tempat ia bekerja khusus menangani tentang perempuan. Yang kedua yaitu ada kemampuan administratif, di mana persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer yaitu kemauan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif dan marginalitas. Menurut Nasution tahun 1990 halaman 38, para agen perubahan merupakan orang yang menyediakan waktu dan tenaga mereka untuk secara sepenuh hati mengurus masyarakat yang dibinanya. Yang ketiga yaitu ada hubungan antar pribadi, di mana suatu sifat yang paling penting adalah empati, yaitu kemampuan seseorang untuk mengidentifikasikan diri dengan orang lain, berbagai akan perspektif dan perasaan mereka dengan seakan-akan mengalaminya sendiri. Seorang agen perubahan tidak dengan mudahnya mampu membuat perubahan tanpa menanamkannya karakteristik dalam dirinya, agar dapat menjadi panutan atau teladan terhadap sekelompok orang yang menjadi target perubahannya. 3 material yaitu type of change agent. Jenis agen perubahan. Yang pertama yaitu ada agen perubahan internal, di mana staf ahli dari organisasi sendiri yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi.
terdapat keunggulan dan kelemahan dalam agen perubahan internal, di mana yang pertama keunggulannya yaitu mampu memahami organisasi secara mendalam, serta mampu melakukan hubungan dan kepercayaan yang diperlukan dalam perubahan. Sedangkan kelemahan agen perubahan internal yaitu sering dianggap sebagai agen yang hanya melihat permasalahan dari sisi manajemen saja. Yang kedua yaitu ada agen perubahan eksternal, di mana agen perubahan eksternal adalah individu dari luar organisasi yang diminta atau ditugaskan untuk memberikan usulan tentang perubahan. Dan di dalam agen perubahan eksternal juga terdapat keunggulan dan kelemahannya, di mana keunggulan dari agen perubahan eksternal yang pertama yaitu ada dapat memandang permasalahan lebih objektif, yang kedua dapat membawa gagasan baru, dan yang ketiga bekerja lebih terbuka mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Sedangkan kelemahan dari agen perubahan eksternal yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman terhadap organisasi sehingga mereka mampu melihat permasalahan secara profesional. Yang kedua yaitu sulit menanamkan rasa kepercayaan. Yang terakhir ada cenderung memberikan rekomendasi perubahan yang gratis. Okay, for material, the role of change agent in organization. Menurut Roger dan Schumacher tahun 1971, agen-agen perubahan berfungsi sebagai mata rantai komunikasi antara dua atau lebih sistem sosial, yaitu menghubungkan antara suatu sistem sosial yang memelopori perubahan dengan sistem sosial masyarakat yang dibinanya dalam usaha perubahan tersebut. Hal itu tercermin dari pendapatan utama seorang agen perubahan, yaitu sebagai katalisator, sebagai problem solver, sebagai pembantu proses perubahan, dan sebagai penghubung. Yang pertama, sebagai katalisator, maksudnya adalah seorang agen perubahan mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan perubahan. Namun, dirinya sendiri tidak terpengaruhi oleh karakter-karakter orang yang akan diubahnya. Yang kedua, sebagai problem solver, maksudnya adalah seorang agen perubahan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Yang ketiga, sebagai pembantu proses perubahan, membantu dalam proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk mengenai bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan. Yang keempat yaitu ada sebagai penghubung atau linker, di mana peranan agen perubahan yang banyak relasi atau pihak ketiga untuk membantunya dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapinya. 5 material, the key to success of the change agent, di mana keberhasilan agen perubahan melakukan perubahan sikap dan perilaku komunitas sosial target perubahan bergantung pada seberapa jauh upaya agen perubahan melakukan pendekatan pada komunitas target perubahan. Yang pertama yaitu ada upaya agen perubahan atau change agent effort, di mana menganalisis tindakan yang tepat agar perubahan yang diinginkan dapat tercapai. Yang kedua yaitu ada berorientasi pada target perubahan atau client orientation, di mana agen perubahan akan lebih berhasil apabila lebih berorientasi pada komunitas sosial target perubahan daripada memenuhi harapan inovator atau regulator. Yang ketiga yaitu ada sesuai dengan kebutuhan target perubahan atau compatibility with client needs. Semakin tinggi kompatibilitas antara perubahan yang diharapkan dengan kebutuhan pelanggan, maka perubahan akan semakin berhasil. Yang keempat, yang terakhir ada change agent empati. Rasa empati apabila agen perubahan tidak mampu berempati pada orang lain, khususnya target perubahan, maka dapat dipastikan target cenderung menolak untuk berubah. Materi terakhir atau materi yang keenam ada form of change, bentuk perubahan. Yang pertama yaitu ada perubahan kecil dengan dampak yang kecil pula, di mana situasinya ialah bahwa jika perubahan yang hendak diwujudkannya itu kecil, berdampak tidak kuat pada berbagai segi kehidupan organisasi yang sudah mapan, maka kemungkinan penolakannya pun menjadi kecil. Berarti keberhasilan klien mewujudkan perubahan akan menjadi semakin terjamin. Yang kedua yaitu perubahan kecil dengan dampak yang besar.
Apabila perubahan yang kecil terwujud, akan tetapi mempunyai dampak yang besar, maka terhadap kultur organisasi, misalnya, suatu tingkat penolakan dapat diharapkan terjadi dan tergantung pada intensitas penolakan itu. Cepat tidaknya perubahan dapat diwujudkan akan juga dipengaruhi. Yang ketiga yaitu perubahan besar dengan dampak yang kecil, di mana dalam situasi seperti ini bisa saja perubahan besar terjadi, tetapi dampaknya terhadap kultur kecil. Jika situasi demikian yang dihadapi berarti, meskipun tidak insentif kecenderungan, menolak perubahan tetap ada, akan tetapi dengan sikap manajemen yang arif dan dukungan konsultan yang kompeten, situasi itu biasanya dapat diatasi. Nah, yang terakhir yaitu ada perubahan besar dengan dampak yang besar pula. Apabila tingkat perubahan yang diwujudkan besar disertai oleh dampak yang kuat terhadap berbagai segi kehidupan berorganisasi, manajemen dan konsultan akan dapat meramalkan intensitas perubahan yang akan terjadi. Akan tetapi, meskipun demikian kemungkinan keberhasilannya semakin kecil atau biasanya dikatakan kecil. Okay, thank you. Maybe that's all my explanation of the material. If there are any mistake, please forgive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.